Halo teman-teman digitalku, kumaha damangcu. Ada yang butuh tontonan seru yang memacu adrenalin dengan bumbu komedi gelap dan fantasi? Family Pack dong jawabannya. Seperti Jumanji nih, Family Pack bermula dari permainan papan misterius yang secara ajaib menyedot keluarga modern ke dalam dunia kuno. Tapi tantangannya bukan sekedar menyelesaikan misi, cok, melainkan harus bertahan hidup di kota misterius, tempat gelap yang dipenuhi oleh manusia serigala. Penasaran? So, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Suatu malam di desa Miller's Hollow yang gelap, di saat para penduduk sedang tertidur lelap di setiap rumahnya, beberapa kartu bergambar serigala yang telah disebarkan oleh seorang pria berjubah serigala membuat desa pada malam itu dipenuhi oleh manusia serigala yang berkeliaran. Mereka datang untuk mencari mangsa yang sudah ditandai dengan kartu tersebut, masuk ke rumahnya, lalu langsung mencabik-cabik korban yang tidak bersalah itu. Dan inilah Family Pack. Scene berpindah kepada keluarga kakek Gilbert dengan anaknya Jerome yang telah menikah dengan Mary dan dikaruniai anak bernama Theo, Clara, dan juga Louis. Mereka berkumpul untuk membahas manusia serigala di zaman kerajaan, sekaligus mendiskusikan rencana Jerome yang akan mengajak keluarganya pergi ke acara pekan di sebuah desa, yang mana dia yakin nih kalau desa tersebut adalah tempat sejarah manusia serigala muncul pada zaman dulu. Tapi di sini rencana Jerome kurang disetujui oleh keluarganya, terutama sang ayah yang menganggap kalau tempat itu hanyalah dongeng belaka. Namun ketika anggota keluarga Jerome keluar dari ruangan, dia yang masih sibuk membuka buku kayu sejarah tentang manusia serigala tidak sengaja menemukan susunan kartu yang menunjukkan beberapa bagian, di antara lain seperti kartu serigala, pencuri, dan juga penyihir. Setelah menyusun semua bagian itu, Jerome langsung menutup bukunya dan pergi dari ruangan. Tapi tiba-tiba buku kayu itu bergerak dengan sendirinya, cok. Dan getarannya yang begitu dahsyat membuat seisi rumah bergoncang seperti gempa. Sontak Jerome pun menarik anggota keluarganya ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Namun setelah getarannya berhenti dan mereka keluar dari sana, rumah yang terlihat saat ini bukanlah milik mereka. Kejadian ini pun membuat Jerome kebingungan dan khawatir, apalagi putri sulungnya yang tiba-tiba menghilang. Dan karena tidak mau putrinya itu celaka, Jerome dan keluarganya pergi mencari Clara mengelilingi desa asing tersebut. Ternyata kini Jerome dan keluarganya sedang berada di desa Miller's Hollow, yang mana tempat tersebut merupakan desa legendaris munculnya manusia serigala. Awalnya saat Jerome melihat jubah yang dikenakan oleh orang-orang di desa itu, dia mengira bahwa desa tersebut sedang mengadakan acara karnaval. Tapi faktanya, mereka tak sadar sudah masuk ke dunia lain, tepatnya di kerajaan abad pertengahan. Di sepanjang jalan mengelilingi desa, Jerome juga melihat seorang raja sedang memberikan hukuman mati kepada salah satu warga yang telah membuat onar di depan penduduk desa. Hal ini pun membuat Jerome dan keluarganya ketakutan karena tidak ada hukuman seperti itu di zaman modern. Usai pergi dari sana, Jerome dan yang lain bertemu dengan prajurit kerajaan. Dan karena masih bingung apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini, Jerome pun bertanya kepada prajurit itu apa nama desa ini dan tahun berapa sekarang. Si prajurit menjawab bahwasanya mereka ada di tahun 1497. Dan mendengar hal tersebut, Jerome dan keluarganya pun terkejut bin kebingungan. Tapi setelah menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba prajurit itu mengeluarkan pedangnya dan menyerang mereka. Beruntunglah kakek Gilbert sanggup menangkis serangan tersebut, tapi karena dia melakukannya tanpa menyentuh, hal itu pun membuat Jerome dan yang lain kebingungan karena baru melihatnya.
Saat sore tiba, kakek Gilbert mengajak keluarganya untuk beristirahat di rumah desa. Tapi tidak lama kemudian, hal aneh terjadi kembali nih, yang mana benda-benda di rumah tersebut tiba-tiba bergerak sendiri. Ternyata yang menggerakkan benda-benda itu adalah Clara. Dia sengaja menumpahkan kantong berisi tepung ke atas meja untuk menuliskan kalimat, "Ini aku Clara." Dan melihat tulisan tersebut, Theo langsung menyiramkan tepung ke badan Clara agar mereka bisa tahu kalau wujud Clara itu masih nyata. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Setelah Jerome dan keluarganya tahu bahwa Clara masih hidup, mereka lega dan senang walaupun sekarang wujud Clara menjadi tak kasat mata. Sesaat setelah itu, pintu tiba-tiba diketuk dan membuat Jerome panik karena usai membukanya ternyata yang datang adalah seorang raja. Sebenarnya raja hanya ingin memastikan apakah keluarga Jerome bersekutu dengan para penyihir atau tidak. Karena situasi desa saat ini masih berstatus was-was oleh adanya penyihir yang kerap kali datang. Di sini Jerome pun terpaksa bohong. Dia bilang kalau keluarganya adalah tamu yang lewat dan mengaku kalau profesi mereka adalah seorang musisi. Hal ini bertujuan agar raja tidak curiga atau bahkan sampai memberi mereka hukuman mati. Hari sudah mulai gelap dan prajurit kerajaan pun turun ke desa untuk memastikan bahwa para warga sudah masuk ke rumah masing-masing. Aktivitas ini dilakukan setiap hari untuk menghindari serangan-serangan monster serigala dengan memberikan tanda suara seperti kentongan bambu agar mereka bergegas masuk dan berlindung di dalam rumah. Di tempat yang lain, Jerome dan keluarganya juga sudah masuk ke rumah dan tak lupa mengunci pintunya rapat-rapat. Namun bukannya anteng aja di rumah, malam itu kakek Gilbert malah punya rencana di mana dia akan mengajak keluarganya untuk menelusuri misteri tentang monster serigala. Yang nantinya jika berhasil mengidentifikasi, barulah kakek Gilbert akan bergerak membunuh semua monster serigala itu. Ketika Jerome dan yang lain sudah tertidur lelap, Clara malah pergi keluar rumah dengan berbekal lilin. Ternyata dia pergi karena haus dan ingin mengambil air di samping rumah. Sialnya saat akan minum, tiba-tiba dia mendengar suara gerungan tak jauh dari sana. Dan benar saja, 2 ekor monster serigala tengah mengincarnya. Beruntunglah tubuh si Clara ini masih tak kasat mata, jadi dia bisa lari bersembunyi di balik tembok dan tak lupa mematikan lilinnya. Setelah menunggu beberapa saat sampai monster serigala itu pergi, Clara langsung lari ke dalam rumah untuk berlindung serta memberitahu anggota keluarganya. Namun ketika semuanya sudah berkumpul di ruang tengah, Louis malah menghilang dari tempat tidurnya. Tapi sesaat kemudian dia muncul lagi dari balik pintu dan mengaku kalau dia keluar hanya untuk pipis. Kakek Gilbert curiga, dia menduga bahwa monster serigala juga bisa menyerupai tubuh orang lain. Dan ternyata dugaan kakek Gilbert ternyata benar. Louis adalah manusia serigala. Maka dari itu kakek langsung menangkapnya dan mengikat Louis dengan tali tambang yang ada. Keesokan paginya, Louis berubah kembali menjadi manusia. Mulai hari itu juga, keluarga kakek Gilbert mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka di desa zaman dulu, agar sang raja tidak curiga dan memberi hukuman karena ada satu monster serigala di dalam keluarga mereka. Jerome, sang istri dan anaknya kemudian mulai berinteraksi dengan penduduk desa. Dan belum lama mengelilingi desa, Theo melihat ada seorang pria sedang mencopot gelang kekuatan. Penasaran dengan benda tersebut dan menduga bahwa semua pencuri di desa telah menggunakan gelang ajaib untuk menyamarkan identitas yang asli, Theo pun berencana untuk mencurinya dari si pria tersebut. Semua kekuatan yang dimiliki anak Jerome ini ternyata setiap sihirnya mempunyai peran masing-masing, Cok. Sejak itulah mereka mulai bekerja sama untuk menggunakan kekuatan tersebut sebaik mungkin, terutama untuk mengungkap legenda monster serigala dan juga untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah tapi malah dituduh sebagai pencuri. Dengan menggunakan gelang ajaib itu, Theo akan menyamar menjadi prajurit kerajaan dan berpura-pura membawa ibunya untuk dijadikan umpan. Lalu jika penyamaran itu berhasil, Theo dan Mary akan melihat ke dalam penjara dan menyelamatkan semua orang yang tidak bersalah. Orang pertama yang akan mereka hampiri adalah Silderic. Dia adalah seseorang yang menciptakan gem buku sejarah monster serigala.
Di sini Theo dan Mary akan meminta bantuan kepadanya dan bertanya bagaimana caranya keluar dari dunia kerajaan abad pertengahan ini. Berhasil mendapatkan informasi dari Sildaric, sekarang Theo dan Mary langsung memberitahukannya kepada yang lain, yang mana jika mereka ingin keluar dari dunia kerajaan ini, mereka harus menyelesaikan dan memenangkan permainan yang ada di dalam game dengan cara mengumpulkan semua kartu. Tapi dari sini juga muncul perdebatan karena mereka tidak mungkin membunuh Louis sebagai manusia serigala. Di tengah-tengah perbincangan itu, seseorang telah mengintip mereka dari jendela rumah. Mereka pun curiga dengan orang misterius ini karena takutnya orang asing itu akan berubah juga menjadi manusia serigala di malam hari. Jadi, untuk berjaga-jaga, Jerome pun memutuskan untuk mengikatnya dengan tali tambang sementara waktu. Namun ternyata dugaan mereka salah nih. Pria bernama Piero ini adalah seorang seniman dan penemu di desa tersebut. Nah, berhubung Piero ini adalah seorang penemu, Jerome langsung membebaskannya dan meminta bantuan untuk mengembalikan tekstur tubuh Clara yang tidak kasat mata. Setelah menyepakati beberapa perjanjian dibebaskan, akhirnya Piero pun mau membantu keluarga Jerome. Di siang harinya, Piero mengajak mereka ke rumahnya, karena kali ini dia akan membuat ramuan berbahan karet yang nantinya cairan itulah yang akan menjadi pengganti kulit Clara. Singkatnya, ramuan tersebut pun berhasil dibuat, dan sekarang Clara bisa kembali ke wujud aslinya walaupun kulitnya yang sekarang bertekstur lentur karena terbuat dari karet. Setelahnya mereka pergi ke tengah lapang untuk melihat ritual penghukuman. Dan lagi-lagi sang raja menangkap satu warga yang dicurigai sebagai pencuri lalu akan memberinya hukuman mati di depan penduduk desa. Untungnya ritual itu gagal karena matahari mulai terbenam. Dan mau tidak mau prajurit pun menyuruh sang raja beserta rakyatnya untuk menunda ritual dan segera masuk ke dalam rumah untuk berlindung dari manusia serigala. Di sini raja sempat membantah nih dan bersikeras untuk melanjutkan penghukuman. Sampai akhirnya keangkuhan sang raja ini pun mengakibatkan satu kesalahan yang fatal di mana wanita yang akan dihukum mati ini tiba-tiba berubah menjadi manusia serigala. Que justice soit faite! Para warga pun langsung ketakutan dan panik. Berbeda dengan kakek Gilbert yang mana dia malah memilih untuk membunuh manusia serigala tersebut karena inilah kesempatan untuk mendapatkan salah satu kartu game. Secara perlahan, kakek Gilbert menghampiri manusia serigala itu dan saat serigala akan menyerang, tiba-tiba dia sudah terbunuh karena tertancap busur panah dari sang raja. Lalu setelah serigala itu mati, kakek Gilbert pun berhasil mendapatkan salah satu kartu game dengan gambar serigala. Namun sialnya Jerome lupa nih kalau Louis juga manusia serigala. Dia dengan cepat berubah wujud menjadi serigala dan karena takut sang raja akan membunuhnya, kakek Gilbert langsung bertindak dengan mengambil karung lalu membawanya kembali ke rumah. Di sisi yang lain, Jerome terpaksa berpisah dengan keluarganya karena harus mencari Clara. Tapi ketika mereka berhasil bertemu, dua manusia serigala datang mengincar mereka. Dan dalam situasi menegangkan ini, Clara berusaha menenangkan sang ayah dengan kembali berubah wujud menjadi tak kasat mata untuk menjebak mereka. Sesampainya di rumah, Clara menceritakan apa yang barusan terjadi. Ternyata tujuan dia menjebak serigala adalah untuk mengamati ciri-ciri manusia serigala. Nah, setelah berhasil menyelidikinya, dia mengajak keluarganya untuk menangkap manusia serigala di desa dan membunuhnya. Karena dengan cara membunuh 3 ekor serigala lagi, mereka bisa kembali ke dunia nyata tanpa harus membunuh Louis.
Esok harinya, Jerome dan keluarga mulai menjalankan misi pencarian manusia serigala. Mereka mengamati bulu tangan dan aroma satu persatu orang yang ada di desa, sebab inilah cara yang paling ampuh untuk menemukan bentukan manusia serigala yang sedang menyamar. Namun di tengah pencarian, Mary malah melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang bisa menulis. Padahal penduduk wanita asli di desa itu semuanya buta huruf, cok. Alhasil ketika para pria melihat dan menganggap bahwa Mary adalah penyihir, dia pun ditangkap dan diserahkan kepada prajurit untuk dipenjara. Mengetahui itu, Jerome dan keluarganya pun mulai panik karena orang yang dituduh sebagai penyihir dan masuk penjara besoknya akan dihukum mati dengan cara dibakar. Tidak mau hal mengerikan itu terjadi pada keluarga mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan hukuman pembakaran dengan melibatkan Piero untuk membantu dalam misi ini. Di hari penghukuman, terlihat sang raja sudah siap untuk melakukan tugasnya. Untunglah Jerome datang tepat waktu. Dia mencoba memohon kemurahan hati sang raja untuk memberinya kesempatan bernyanyi dulu. Karena menurutnya dengan cara inilah dia bisa mengalihkan perhatian semua orang hingga Clara dan yang lain bisa membebaskan Mary dan juga Tuan Silderic. Setelah rencana pembebasan itu berhasil, Jerome dan keluarganya kabur ke bangunan kerajaan tua. Sialnya saat berada di dalam sana, mereka malah diserang oleh manusia serigala. Anehnya, sang raja juga datang secara bersamaan. Sampai akhirnya terkuaklah bahwa dalang dan pemimpin para manusia serigala adalah sang raja itu sendiri. Si elle meurt, je meurs. Elle a les pattes blanches. C'est vous, nous. Suasana pun semakin menegangkan ketika Louis berubah menjadi manusia serigala juga. Untungnya, Mary dan Jerome berhasil menenangkan dan meyakinkan bahwa mereka adalah orang tuanya. Lalu setelah pikirannya sadar, Louis pun mulai menyerang sang raja dan manusia serigala lainnya. Namun sangat disayangkan, dia justru kalah dalam pertempuran hingga akhirnya meninggal dunia. Saat nyawa Louis melayang, dia pun menghasilkan kartu game serigala. Tapi melihat putri kecilnya itu tewas, Mary murka sampai-sampai tubuhnya mulai melayang dan mengeluarkan kekuatan selayaknya seorang penyihir. Tidak disangka-sangka nih, dengan kekuatan tersebut Mary berhasil membunuh manusia serigala yang lain dan mengembalikan nyawa anaknya. Dengan kemenangan ini, mereka akhirnya mendapatkan game yang terakhir yaitu kartu penyihir, dan sejak saat itulah mereka berhasil menyelesaikan permainan game serigalanya. Esok harinya, Jerome beserta keluarga pamit pergi kepada Tuan Silderic dan Piero yang telah membantu mereka selama ini. Dengan menggunakan keempat kartu yang telah didapat, Jerome pun mulai melakukan ritualnya dengan meletakkan keempat kartu itu ke dalam buku game serigala. Dan beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat. Dan film pun berakhir.